3. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi collab bareng lagi ya bersama Kak Pandu ya, panggilnya ya, dari Decentricity. Decentricity itu nama Twitterku. Kalau misalnya mau nge-add di Twitter, Decentricity itu ada. Oh iya benar. Oh bukan nama ininya ya kak? Apa project NFT kayak yang kakak geluti sekarang bukan ya? Oh kalau yang sekarang namanya apa? Alias, itu aliasnya aku. Kalau di internet aku pakai namanya Decentricity. Oh oke. Bekerja di NFT juga gitu, terkenal juga Decentricity. Oh iya siap. Oh ya, sebelum masuk ke inti kak, maksudnya tekan sama kata sayang dulu kak. Maksudnya kakak masuk ke dunia crypto tuh gimana? Sampai kakak sekarang kenal NFTs, bergelut di metaverse juga. Nah itu ceritanya awalnya gimana? Aku sebenarnya tahun 2017 aku ninggalin IBM. Jadi aku sebenarnya kalau untuk kerja di dunia kripto dan blockchain itu baru mulai tahun 2017. Tapi sebelumnya itu justru kalau kayak Second Life, Metaverse ya. Tadi kan mentionnya Metaverse sama kripto ya. Metaverse itu aku dari tahun 2010 kalau Metaverse-nya. Dulu di Second Life. Dan justru itu waktu aku di Second Life itu aku pertama kali kenal Bitcoin itu pas waktu di situ. Karena ada komunitasnya banyak overlap. Karena kan di situ ada apa? Dia dulu punya kayak waktu itu bukan kripto ya, namanya Linden Dollar. Itu kayak digital currency-nya mereka gitu, tapi centralized. Jadi waktu itu pas komunitas Second Life itu banyak yang nukar si Linden Dollar ini sama Bitcoin. Zaman dulu banget. Nah, itu pas jadi kalau kripto aku udah lumayan lama gitu. Tapi kalau untuk akhirnya terjun beneran itu setelah aku 6 tahun di IBM, ninggalin IBM itu tahun 2017. Terus startup satu perusahaan namanya Blockchain Zoo. Blockchain Zoo itu dulu ya itu consulting company pertama yang fokus di blockchain di Asia deh kayaknya itu kan yang pertama. Kemudian itu masuk ke Gartner. Jadi itu Gartner kan listing dari perusahaan-perusahaan IT dunia ya. Itu masuk ke Gartner barengan sama Consensus, barengan sama yang lain-lain. Jadi itu generasi pertamanya dari consulting company di dunia blockchain sebenarnya. Nah, aku juga bantu setup Blocksphere. Blocksphere itu teknologi company juga, itu juga di list di Gartner juga. Aku bantu setup Asosiasi Blockchain Indonesia. Itu waktu itu yang kita macam-macam deh yang kayak basis teknologi dari basis legal dari kayak exchange di Indonesia, support terhadap kripto di Indonesia segala macam itu kita nge-push ke pemerintah untuk bisa didapatkan. Kemudian aku kebetulan jadi kurator NFT kalau sekarang ya gitu yang hubungan sama NFT ya. Tadi kan mention NFT. Aku kurator NFT untuk Unique One Network. Nah, Unique One Network itu marketplace NFT yang multi chain. Jadi dia punya kita jualan di bukan ya? Bukan ya? Mirip OpenSea. Bisa dibilang mirip lah. Cuma kalau OpenSea jumlah chain-nya lebih dikit dari kita. Benar. Kalau kita lebih banyak loh dari chain-nya ya. Memang kalau dari volume sih ya kalah lah sama OpenSea ya gitu. Kita masih kecil lah dibandingin OpenSea. Tapi kemarin tuh udah sampai berapa ya? 1,4 juta, 1,5 juta dolar dari awal tahun ya. Volume transaksinya dan in total. Anyway, kita ada Ethereum, ada BSC, ada XDAI. Kita juga baru-baru ini ada Polygon. Jadinya kita bisa bikin NFT artis bisa bikin NFT di semua marketplace ini. Terus kita juga punya marketplace yang spesifik untuk fotografi, khusus untuk art dan lain-lain lah gitu. Kita tuh bikin Unique One Network itu udah oke banget selama ini kayak growth-nya dan lain-lain. Bahkan kita punya satu sistem decentralized identity. Jadi walaupun beda-beda chain, masing-masing artis itu bisa mengkonfirmasi bahwa ini gue yang punya loh, gue pemilik dari art ini gitu, berhubungan dengan gue tanda tangan nih gitu istilahnya walaupun beda-beda chain. In fact, aku sekarang lagi di New York. Tadi abis ngomong, bukan tadi, 2 hari yang lalu aku habis ngomong di NFT NYC, itu acara NFT terbesar lah ya. Yang akan share di Crypto Watch kemarin itu ya? Ya, aku share di Crypto Watch kemarin. Ya, terus gimana? NYC seru tuh. Jadi NFT NYC itu NFT people dari seluruh dunia datang. Kebanyakan dari Amerika sih. Pembicaraan juga kayaknya yang Indonesia cuma aku doang. Terus aku diminta sharing mengenai NFT forgeries. Gimana cara menghindari
orang memalsukan NFT dan lain-lain. Nah, itu kemarin topik diskusinya di panel. Ada seru sih. Sekarang ini kayak NFT kemarin di stage yang sama dengan aku ngomong ya. Karena aku ngomongnya jam 2 tuh. Jam 11 pembicaranya Quentin Tarantino yang bikin Pulp Fiction. Sutradaranya Pulp Fiction dulu, dia mau ngeluarin NFT scene yang uncut dari Pulp Fiction. NFT-nya itu. Terus kemarin juga diumumin macam-macam, ada Disney mau ngeluarin NFT, ada Matrix yang baru, itu nanti ada avatar NFT-nya, NFT yang bisa dibeli dulu gitu. Jadi sekarang itu hitting the mainstream banget. NFT dan seru, makin lama makin seru. Jadi itu ya kakak masuk ke dunia kripto sampai masuk ke dunia NFT kayak gitu ya kak. Sampai si yang apa influencer yang terkenal itu siapa tuh, Gary V itu kakak tahu gak? Dia kan NFT juga kan? Ada kemarin dia kayaknya. Oh gitu, dia harus juga. Oh iya. Lagi banyak jadi lagi banyak orang-orang di sini yang ngomongin NFT. Dan kalau aku sih, aku di sini nggak gimana ya, ya mid level lah. Kalau kan ini banyak banget influencer gede yang ada di sini yang ya benar. Yang ya gitu nggak sampai gitu-gitu amat lah gitu. Cuma ikut aja gitu. Dan aku kan sebenarnya latar belakangnya teknologi, jadi yang lebih dibahas dari segi teknologinya gitu. Tapi seru juga ikutan pestanya, ngelihat orang yang selama ini kayak kenalan sama orang di pesta gitu, terus habis itu orang juga ngobrol-ngobrol, oh kamu di Centricity ya gitu, iya gitu, aku ini, terus pas aku lihat di Twitter followernya ada 125.000 kayak gitu, jadi ini banyak banget influencer di sini sih, banyak influencer NFT influencer, karena memang kalau dari dulu kripto kan memang banyak influencer ya, banyak yang nge-shill basically, tapi untuk NFT shillingnya jadi mainstream. Soalnya orang-orangnya banyak banget mainstream. Ya, soalnya NFT sih kan bukan kali pertama kan. 2017 tuh ada CryptoKitties kalau kakak tahu kan. Iya, kalau CryptoKitties kan, tapi itu waktu itu niche banget. Orang-orang kan pada nggak. Benar. NFT NYC tahun lalu dan event-event NFT tahun lalu itu sepi. Benar. Yang tahun ini ramai banget. Yang tahun ini tuh New York itu kan ada bloknya kan, bloknya panjang tuh. Iya benar. Ya ada blok panjang, ada blok pendeknya. Itu blok panjang itu satu blok itu diisi orang antre untuk orang masuk. Aduh. Cuma untuk masuk doang. Gila kan? Jadi emang apa ya? Ini ya. Iya, lagi udah jadi mainstream banget. Bagus nih buat kita karena akhirnya jadi ada adoption kan. Itu sih orang-orang pada ngerti MetaMask misalnya. Ini orang-orang pada ngerti cara pakai wallet gimana gitu-gitu. Pada ngerti gas fee itu apaan kayak gitu-gitu. Jadi ini edukasi untuk orang-orang yang mainstream masuk ke kripto. Orang-orang jadi lebih ngerti keadaannya seperti apa, dan sebenarnya juga ini ya kalau kita lihat ini juga bikin banyak chain-chain yang lain, Near, Solana segala macam itu masuk ke space ini juga, ke NFT. Mungkin orang sekarang taunya kebanyakan NFT cuma adanya di Ethereum gitu karena memang volumenya paling gede di situ. Tapi marketplace aku yang Unique One itu XDAI bisa, Polygon bisa, itu standar NFT itu semuanya memang ngikutin ERC-721 ya, karena kan itu sidechain-nya Ethereum. Tapi itu NFT-nya di tempat dia, NFT-nya di Polygon, NFT-nya di XDAI segala macam, NFT-nya di BSC. Ada lagi yang memang kayak Near Protocol yang totally different, dan NFT standarnya beda juga. Itu juga dia udah punya satu NFT marketplace yang lumayan rame. Yang punya orang Indonesia lagi. Paras.id, tahu nggak? Coba buka di paras.id. Paras.id itu ini paras.id itu ini apa namanya? Benar-benar NFT marketplace yang lumayan oke. Ini nggak ada afiliasinya sama aku ya. Aku cuma temenan aja sama orangnya. Tapi si paras.id itu NFT marketplace yang isinya banyak artis-artis Indonesia juga banyak, foundernya orang Indonesia, timnya juga orang Indonesia, udah jualan, dan itu pakai Near Protocol, nggak pakai Ethereum, karena gas fee-nya jadi murah.
gitu. Oke, jadi itu ya. Berarti ini startup agak ini kayak interoperability kayak gitu ya? Maksudnya menghubungkan satu chip. Iya, kalau aku boleh share screen nggak? Aku tunjukin deh, biar Oh kelihatan iya jelas. iya betul. Tuh, kakak lagi buka laptop ini. Gimana nih cara? Bentar. Ini kayaknya di situ ada panahnya. Terus itu aja. Share Ya. screen. Udah tuh kak. Bisa nggak? Udah ya? Aku jadi terus. Nah, ini Unique One Network kalau ini. Ya. Unique One Network ya. Ya. Terus ini ekosistemnya kayak gini. Jadi kita ada Ethereum, ada Polygon, ada XDAI, sama ada BSC. Dan kita token kita juga di trading bukan cuma di ERC20 tapi juga di Polkaswap. Jadi sisi substrate. Di Oh yang building punya kita ini ya, Polkadot ya. Iya. Polkadot. Nah, Ya. Polkadot itu kan sebenarnya pakai substrate. Nah, substrate itu kan biasanya alternatifnya cuma Polkadot sama Kusama. Yes. Ya kan? Ya, ada substrate itu juga bisa jalan di yang namanya Octopus Network. Nah, ini baru. Octopus Network itu relay chain, sama kayak Polkadot sama kayak Kusama, tapi bedanya dia relay chain yang dijalankan di atas NIR protokol. Jadi NIR Oke. protokol itu kan sharded blockchain. Jadi jadi komputasinya itu di shard lah basically. Nah, kalau misalnya Octopus Network mereka bikin sebuah relay chain dengan cara validator-validatornya dibangun di atas smart contract-nya NIR. Jadinya bisa jalanin substrate di atas NIR, di atas Octopus, di atasnya NIR. Seru deh. Jadi itu yang kita kenapa kita pilih seperti itu, supaya kita bisa ada interoperability antara semua ini. Jadi memang harus ada optimisasi kan, orang kalau milih substrate, milih ekosistem Polkadot itu pasti karena dia mau ngomongin optimization sama interoperability sebenarnya. Ini juga sama sebenarnya sih. Nah, ini ekosistem kita sangat ini ya, sangat seru. Ada VR-nya, coba VR-nya kan CryptoVoxels nih. Kita buka aja nanti. Aku Ada yang link yang kakak di Instagram kakak tuh munculnya langsung ke ini yang kayak game di yang di Centraland itu. mirip di Decentraland tapi beda. Kita pakai CryptoVoxels, bukan di Decentraland. Ya. Terus habis itu kalau kita lihat di sini, ini kita. Nah iya ini aku lihat link ini tadi masuk ke sini tadi. Aku tuh di twing, mirip nggak? Iya, hampir mirip di Decentraland. Ya di Decentraland juga kayak gini mainannya. Ya. Jadi kita apa namanya? Ini satu hal yang orang-orang mungkin nggak sadar ya. Sebenarnya NFT kan bukan cuma untuk art, bukan cuma untuk musik, bukan cuma untuk. Jadi tanah-tanah ini, tanah Luas ya. yang ada di voxel segala macam, itu juga NFT. Ini juga NFT juga. Jadi aku personally NFT-nya banyak kan NFT tanah daripada NFT Kayak art. Decentraland gitu ya. Ya, aku banyak belinya di sini tapi di CryptoVoxels. Gitu. CryptoVoxels itu lebih seru. Kenapa? Karena kepemilikan komunitas, nggak benar-benar community owned. Sama prinsipnya sama Unique One. Karena Unique One juga prinsipnya benar-benar community owned. We try to make everything community owned. Kita nggak mau sebagai misal Unique One itu nggak kerja sama VC. Memang sengaja pendanaannya semuanya dari komunitas. Dan yang founding team-nya itu juga founding team-nya berdasarkan itu nantinya akan memberikan untuk komunitas. Jadi kita benar-benar bikin minting fee itu bisa seakan gratis karena tiap kali kita ngasih reward ke orang-orang yang minting. Gitu. Dan kalau misalnya kalian mau coba minting, buka aja ini indonesianft.org. Ini kayak CSR-nya lah, CSR-nya kita. Aku ya, ini CSR aku sendiri. Iya, benar. Bisa Telegram grupnya kalau mau minting gratis, kalian bisa minting langsung di sini. Jadi langsung masuk ke Telegram grupnya, gua kirimin Polygon apa XDAI apa segala macam. Kalau misalnya artwork-nya oke banget, mungkin aku kiriminnya minting fee untuk ETH. Tapi untuk awal artis manapun, seniman manapun yang mau bikin mau minting, kontak aja aku.
Jadi bisa juga ditaruh galerinya, nanti ditaruh di dalam galeri, bisa kelihatan di sini. Nah, Gitu. Jadi ya begitu. Ini juga, ini kan juga oke. galerinya. Ya. Ini Anyway. bisa kayak VR untuk metaverse itu nggak sih, Kak? Soalnya kan ini udah masuk ke dunia yang Kakak bilang tadi, dunia lain. Ya, metaverse itu sekarang lagi besar banget. Jadi ini mungkin kayak kalau kita lihat what's next on NFTs, what's Yes, next is going to be ini sih metaverse. Kalau coba kita lihat keluar deh. Ini kan tanahku nih, yang ini kan tanahnya Unique One. benar, benar. Ya. Kita keluar, kita ngelihat ini langsung tanahnya orang lain, tanahnya tetanggaku, tetanggaku juga. Orang-orang banyak yang bikin bisnis di sini. Bisnis Ya. di sana ada yang kayak cuma masang art di sini terus dibayar gitu. Atau misalnya bisnis membangun bangunan di sini. Ada temanku yang kerjanya cuma ngebangun building kayak gini nih. Nih, misalnya dia ngebangun ini nih buat orang, bisa dibayar 2 sampai 5 Ethereum Ya. satu bangunan. Jadi ini utility-nya jelas. Jadi kalau kita beli tanah di sini, kita punya utility. Ya. Utility yang langsung dapat itu kita bisa minting wearables. Coba lihat baju kan. Aku ada baju tuh. Itu baju beli di Polygon. Jadi orang yang punya tanah bisa minting baju buat avatar-avatar. Ya. Gitu. Nah, anyway, jadi oh ini rusak nih. Oke, terus ini ada Portal Network. Temen aku ada yang running Portal Network 1. Oke. Iya sih, benar. Macam-macam. Yang jadi pertanyaan kadang Bitcoin Maxi itu juga, Kak, value dari NFT ini sendiri, Kak. Maksudnya ya kalau ada utility-nya kan tadi kan ya tergantung kita menilai itu ada utility atau enggak ya. Market kan yang nilai kan. Nah, cuman kalau misal selain yang di kayak metaverse atau yang kayak ada game di tradingin kan ada sirkulasi uang di sana. Nah, menurut Kakak value proposition dari NFT selain yang Kakak bilang yang apa yang tadi yang kayak yang musik atau apa itu worthless gak sih? Maksudnya ada yang worthless, ada yang enggak sih NFT itu menurut Kakak? Semua benda bukannya ada yang worthless, ada yang kagak ya. Semua benda ya, bukan maksudnya aku pengen ya tahu ini Kakak aja sih, elaborasi Kakak aja sih. Maksudnya menurut Kakak gimana? Oke, jadi aku mau cerita. Kemarin tuh aku di NFT NYC waktu jadi pembicara, selain aku di stage yang sama, pembicara lain kan Tarantino tuh tadi. Nah, Quentin Tarantino kan jualan NFT. NFT-nya apaan? Itu apa? NFT-nya dia adalah udah nonton Pulp Fiction nggak? Pulp Fiction filmnya Quentin Tarantino yang terkenal tuh. Nah, si Quentin Tarantino Pulp Fiction itu dia punya rupanya banyak uncut scenes. Jadi adegan-adegan yang uncut yang cuma dia yang punya. Dia mau jual itu sebagai NFT. Nah, oke. Sekarang bayangin, kalau if you're a collector, kalau lo koleksi banget film nih gitu, ngefans banget sama film, punya itu, memiliki kepemilikan itu ya, bukan nontonnya, kepemilikannya aja, itu penting banget buat lo. Ya enggak? Sebenarnya sama seperti yang lain. Jadi kalau kita bicara misalnya nih aku kan punya speaker NFT-nya NFT NYC misalnya. Aku nggak login kayaknya. Tapi misalnya nih sih ada Andrew Horn, ada Dave Rodman. Ini orang-orang ini semuanya ini cuma kayak tiket mereka masuk doang 10 NFT segala macam. Dijualin lagi karena ya kenapa? Karena ini kayak komemoratif, mengkomemorasikan bahwa oh gue ngomong di sini nih gitu. Ini orang-orang yang terkenal di udah habis nih langsung. Ini orang-orang yang terkenal di bidangnya, yang terkenal di dunia NFT, orang-orang bisa beli NFT-nya dari mereka. Dan ini termasuk kalau kita lihat termasuk extension dari kolektabilitas. Kita dulu collect-nya baseball cards misalnya. Kita koleksinya Pokemon cards kayak gitu ya. Pokemon cards segala macam. Sekarang kita bisa koleksi, oh ini adalah punyanya si siapa nih? Drew Austin. Dia pas pada saat dia bicara, ini komemorasi dari dia bicara di NFT NYC. Kayak gitu. Dan ini misalnya gue tulis Pandu Sastrowardoyo. Ini harusnya ada deh. Itu, nah, that's me. Itu ada speaker card. Ini juga NFT.
bisa klaim juga. Nah, ini tuh gambarnya lucu lagi yang ini. Iya, benar. Anyway, jadi ini benar-benar kayak bisa dijual. Coba kita jual deh. Saya gue jual $1,000-$2,000, nggak tahu ada yang beli atau enggak. Iya. Itu udah listing. Iya. Itu kita ngomong soal ngejualin diri kita gitu sebagai tokoh lah gitu, atau sebagai ya gue bukan tokoh ya, gue belum lah jadi tokoh gitu. Cuma kalau misalnya if you're I don't know, Gary V misalnya, gue punya NFT Gary V pada saat dia ke NFT NYC misalnya, nanti ke depannya itu part of the collection, part of that appreciation ke orang. Atau malah speaker NFT-nya si Quentin Tarantino misalnya. Quentin Tarantino pasti keren banget tuh speaker NFT-nya. Ada nggak tuh dia di sini misalnya? Tapi Tarantino, dia surprise guest sih nggak ada. Okay. Jadi Quentin Tarantino itu kalau misalnya dia ada speaker NFT-nya pasti bakal mahal. Oh gitu. Yes. Ini dia nih, ini kemarin keluar. 7 Uncut Scenes from Pulp Fiction. Di panggung lebaran. Ya, terus ada macam-macam lagi. Misalnya suka film American Gods nggak? Iya. American Gods jualan NFT juga. Oh iya. Jadi itu American Gods. Disney mau ngeluarin NFT juga sebentar lagi. Iya, benar. Matrix yang baru juga ada NFT-nya. Ini yang live drops-nya dia itu kemarin, kalau misalnya kalian pada kalau teman-teman pada tahu Scott Pilgrim misalnya. Iya. Kan ada senjatanya Scott Pilgrim tuh dijual juga. Dan ini collectible. Jadi kayak orang-orang mungkin melihatnya ngapain gue beli kayak gini. Cuma dipikir-pikir, ngapain lo beli sebuah collectible? Ngapain lo beli kayak why would you buy something yang kayak I don't know like a comic book misalnya, atau uang lama misalnya, atau something yang langka lah, yang lebih langka dari uang. Misalnya kayak gitu ya? First editionnya Superman comic yang atau malah editionnya Superman comic yang ada typo-nya di depan misalnya gitu. Itu unik, nggak ada orang lain yang punya. Kelangkaan itu yang dipegang sebenarnya. Mungkin orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang kripto yang nggak ngerti itu karena kebiasaan mikirin kripto, nggak mikirin dunia nyata. Di dunia nyata udah ada pasarnya. Justru karena ada pasarnya di dunia nyata, jadi ada pasarnya di sini, gitu. Jadi harus jangan jadi apa ya? Kalau gue nyebutnya jangan jadi kripto boomer deh. Iya, oke. Karena udah bergerak jauh. Yes. Kemarin kita ngomongin kayak yang ada di OpenSea. Nah, jadi kategori-kategori di OpenSea itu sebenarnya cukup banget untuk belajar. Kita kalau misalnya lihat statistiknya, rankingsnya misalnya. Ini kan kalau yang tadi gue bilang nih, ada macam-macam di sini. Ini sandbox sudah di atas lagi. Anyway, virtual worlds atau metaverse, ya. Itu kita lihat aja ini yang ada di sini tuh kenapa volumenya bisa sebesar ini, kenapa ownersnya sebanyak ini, segala macam. Karena ini aset-aset yang memang bisa dimonetize. Lo kalau punya satu sandbox, itu bisa bikin satu game. Jadi sandbox itu game engine sebenarnya. Lo punya satu sandbox parcel, itu udah bisa bikin satu game sendiri. Game Kryptonian gitu misalnya. RPG. Bisa banget, bisa langsung dipasarkan. Bisa dipakai untuk jadi gitu. Decentraland juga sama. Punya CryptoVoxels, bikin game mungkin lebih susah, tapi bikin galeri gampang, misalnya. Oh iya, benar. Ya, bikin galeri tadi kan gue juga udah bikin galeri juga gitu. Ini ada atau mau bikin tempat pesta gitu, misalnya. Ini rumah gue yang di CryptoVoxels juga. Misalnya mau bikin beach house, misalnya, itu juga bisa langsung bikin beach house. Terus bisa dipakai buat pesta. Yes. Bisa buat nobar kayak gitu-gitu. Gue udah beberapa kali nobar di dalam CryptoVoxels. Udah beberapa kali pesta. Gue lebih sering pesta sekarang daripada gue waktu belum masuk CryptoVoxels. Benar. Dan kemarin waktu ketemu live orangnya, ini orang beneran gitu. ini orang-orang yang gue kenal pertama kalinya di CryptoVoxels, baru ketemu kemarin. Setelah berbulan-bulan kenalan, berbulan-bulan jadi teman, akhirnya ketemu kita kemarin. Iya, benar.
Ya, dan mereka bikin art di dalam, mereka bikin bangunan-bangunan keren di dalam kayak gitu. Jadi ini sekarang itu udah bukan jam gini. Gue sangat respect sama orang-orang yang bisa hodl sampai lama Bitcoin dan lain-lainnya ya gitu. Dan gue juga kadang-kadang melakukan itu juga. Namanya juga nabung kan ya. Ya. Tapi kalau kayak gitu jangan dianggap bahwa ini ada sesuatu yang nggak ada utility-nya. Ini sesuatu yang sangat ada utility-nya banget. Benar. Lo beli ini, bayangin lo beli ini, lo dapat seumur umur itu lo dapat sebuah server untuk game lo misalnya. Ya. Gampang gitu deh. Kalau selama ini lo belinya sama Amazon tuh per bulan sampai segala macam. Kalau sekarang lo beli sandbox parcel, satu parcel itu udah kayak satu server untuk game lo. Yang lo beli sendiri. Sampai kapan? Selama sandbox masih ada. Kalaupun sandbox nggak ada, lo masih punya NFT-nya. Karena permissionless kan. Kalau sandbox misalnya bangkrut gitu misalnya. Oh gimana kalau sandbox bangkrut? Bisa aja gitu. Tapi LAN-nya masih ada value karena bisa aja nanti ke depannya ada proyek lain yang ngambil smart contract yang sama untuk ngenyalain metaverse sendiri misalnya. Bisa banget tuh. Karena tercatat kepemilikannya. Gitu. Jadi ya isinya manusia-manusia normal beneran bukan kayak itu. Jadi aku juga satu hal ya kalau di aku kan sering banget event kripto, event blockchain segala macam tuh sangat-sangat sering ya. Biasanya event kripto sama event blockchain itu isinya benar-benar orang teknologi sama orang kripto yang trader. Jadi either trader doang gitu. Ini banyak orang art dan banyak orang mainstream yang baru belajar. Tapi baru belajar nanya gitu. Pada sangat terbuka. Nah, sekarang dari dulu kita ngomong kayak mainstream adoption itu dibutuhin segala macam. Nah, ini yang namanya mainstream adoption. Kok malah dianggap ini, kok malah dianggap aneh, kok malah dianggap scam, itu karena mereka crypto boomer. Iya benar-benar. Gitu deh. Iya, aku ya bukannya itu tadi ada anggapan aja sih mungkin Kak. Maksudnya ya aku juga percaya NFTs ini kayak is the future lah. Selagi kalau misal metaverse tuh udah fully adopted kayak gitu ya. Kalau misal belum kan tetap ada paradigm shift kayak gitu kan. Nggak bisa langsung teknologi kayak internet aja kayak butuh kayak berapa puluh tahun kan baru bisa adopsi kan. Jadi menurut Kakak kira-kira kalau emang beneran ada cycle boom and bust lagi, NFT lebih parah nggak sih bubble-nya dari ICO? Soalnya kan nggak liquid juga kayak ICO kan walaupun harganya drop itu masih bisa dijual kan. Kalau NFT kan tunggu ada maksudnya kayak exact 1% yang pengen belinya kan. Menurut Kakak ini di sini NFT ntar kalau ada di fase bubble lagi gimana? Itu oke, ada dua aspek tuh. Satu, apakah NFT itu bubble? Gue bilang bahwa NFT itu campuran. Ada yang bubble, ada yang enggak. Dan memang harus ngerti banget yang mana nih yang bubble, yang mana yang enggak. Dan cara untuk ngertinya, sebenarnya sih ini ya, kalau gue lihat kayak misalnya yang Bored Ape Yacht Club segala macam, overpriced atau enggak? Kemungkinan besar overpriced, tinggi banget sekarang harganya. Tapi apakah bubble? Gue rasa enggak, karena itu udah masuk kayak blue chip NFTs yang udah diinvest sama Christie, Sotheby's segala macam, udah dilelang di mana-mana. Beeple misalnya, Beeple jelas-jelas waktu itu jadi yang paling mahal kan NFT-nya dia. Itu apakah overpriced? Gue nggak tahu. Tapi apakah itu bubble? Gue bilang enggak. Sampai level bubble sama sekali enggak. Jadi kalau misalnya kita udah ngomong soal blue chip NFTs yang udah diinvest sama institutional investors, gue sangat-sangat nggak yakin bahwa itu bisa jadi bubble. Kalau misalnya yang sekarang yang kayak PFP projects yang lucu-lucuan, yang aneh-aneh, yang ada apa ya, super shiba, apakah itu bisa jadi bubble? Bisa banget, bisa aja. Tapi bahkan bisa jadi rug pull, banyak yang kayak gitu juga, gitu kan. Karena mudah kan untuk bikinnya. Itulah namanya juga permissionless. Permissionless means it's easy untuk bikin. Semua orang juga bisa bikin. Nah, tapi ingat ada kelas NFT lain selain art NFT sama profile pic NFT sama collectible NFTs, yaitu yang punya utility yang hubungan sama metaverse. Ya, benar. Gue punya tanah di metaverse. Itu utility-nya jelas banget. Utility-nya sangat-sangat jelas. Gue punya tempat gini. Sebagai contoh, sebulan yang lalu
gue bikin acara buat si Octopus Network tadi yang proyek yang nggak ada hubungan sama gue. Ini gue cuma, well ada hubungannya sih, hubungan bisnis, tapi gue bukan karyawan mereka, bukan segala macam. Iya, nggak Gue apa-apa. bikin pesta. Ya, gue bikinin pesta buat mereka. Tahu nggak pestanya yang datang berapa orang? 8.800 orang. Waduh. Lebih banyak daripada pesta di dunia nyata. Dan Yes, yes. itu unique visitors. Jadi orang-orang pada datang, pada dengerin eventnya, pada join segala macam. Cuma dalam waktu 3 jam. 3 jam dapat 8.000 orang. Waduh, banyak juga ya. Iya, benar. Nah, pertanyaan gue gini, ya orang-orang boleh bilang kan, ya oke, ngapain gue beli NFT tanah, kan lo bisa bikin aja sendiri, apa setup apa kayak Minecraft server sendiri, semuanya disuruh masuk, bla bla bla. Dapat 8.000 nggak? Kagak bakal dapat, karena economy subscale-nya nggak dapat. Economy subscale-nya dapat gara-gara ini Crypto Voxels, Decentraland, Somnium Space, sama Sandbox punya economy subscale yang datang dari komunitas. Benar. Dan itu lebih baik juga daripada yang nanti Facebook mau nyoba bikin yang meta itu kan, Iya, jadi meta. Nah, si Meta itu kan mau bikin metaverse dia sendiri, itu centralized punya dia sendiri. Mungkin dia punya scalability buat itu, tapi community ownership nggak ada. Jadi kalau misalnya gue sangat yakin kalau misalnya NFT tanah, NFT metaverse itu kalau misalnya nggak sekarang masuknya itu nyesel sih sebenarnya. Not financial advice ya, tapi kalau misalnya nggak masuk sekarang tuh nyesel karena utility-nya jelas banget ke masa depan dan selalu di-grow. Sekarang aja tuh Crypto Voxels buka dari HP bisa dan udah bisa langsung dijadiin VR. Buka pakai Oculus juga bisa. Jadi itu investasi yang benar-benar real karena utility-nya ada di dalam. Nah, itu baru satu bagian. Bagian kedua adalah fraksionalisasi. Dan ini apply bukan cuma untuk clan, tapi juga untuk all the other things, Bored Ape dan segala macam. Jadi ini bagian dari derivat lah ya basically. Jadi kita masukin itu NFT ke smart contract dan smart contract itu mempublish ERC20 basically. Ini bagus. Kenapa? Karena akhirnya si NFT tersebut punya utility yang di luar dari utility dia sebagai NFT. Tapi utility berhubungan dengan tradability. Akhirnya jadi composable kan, akhirnya jadi DeFi. Benar. Ya, jadi kayak interoperable lagi kan. Ya, composability. Jadi bisa dipakai lagi tuh ERC20 untuk jadi LP, bisa jadi banyak hal sebenarnya yang kalau kita lihat di NFT itu teman-teman mungkin ngelihatnya cuma kayak ngapain lo beli JPEG gitu. Gini loh, kalau kita semua pada percaya sama ini JPEG punya harga. Ya berarti ada harganya, sama kayak Bitcoin. Kalau kita semua percaya bahwa memang Bitcoin punya harga, punya value, dan itu punya underlying value, sama juga. Jadi ada yang rekor kemarin berapa? 69 juta, 99 juta dolar kan? Iya, yang itu sold out, ya keren kan? Dan itu dia aset kelas sebesar itu nggak bisa diignore sebenarnya, dan nggak bisa kita diemin aja. Jadi ya sama kayak seni di dunia nyata pun banyak juga yang nggak masuk akal juga kan, tapi dinilai tinggi kayak gitu kan, kayak yang kita menurut kita masuk akal kan, itu value itu kan market yang nentuin kan, jadi kita nggak bisa benar ya yang kakak bilang tadi. Terus yang kalau memang gini, memang orang-orang pada bilang ini kan pure market ya, pure market forces biasanya. Tapi bahkan dengan pure market forces itu kayak gini deh, kalau beda sama misalnya kemarin di US ini lagi ada perdebatan karena tiba-tiba aja US mau ngeluarin, nggak jadi sih kalau salah, commemorative coin yang harganya itu 1 triliun kalau salah. Triliun. Oh ya, itu tahu aku. Yang masalah dead ceiling itu nggak sih Kak? Iya. Itu kan pada ngetahuin, itu sama kayak NFT itu gitu. Beda, karena kalau misalnya gue punya NFT nih, gue bikin NFT, gue jual langsung 1 triliun, kagak ada yang beli. Jadi sebenarnya US dengan fiatnya atau dunia lah dengan fiatnya, bedanya dengan NFT adalah NFT itu tidak, kalaupun kita nentuin harga nggak dibeli, bukan itu harganya. Iya benar. Kalau ya kan kita ngelihatnya adalah harga jual terakhir, bukan harga sekarang dijualnya berapa gitu. Gue gampang gue bikin NFT, gue bikin harganya 100 Ethereum, ada yang beli atau kagak? Kagak ada yang beli. Kalau kagak ada yang beli berarti bukan itu harganya. Itu namanya price discovery mechanism. Kalau misalnya wash trading gimana? Gue jual 10 Ethereum, gue beli sendiri 10 Ethereum gitu misalnya.
Oh, kelihatan 10 Ethereum harganya. Oke, tapi volumenya cuma 1 orang yang beli. Kelihatan juga bahwa itu bohong-bohongan. Jadi mungkin gitu ya. Jadi mikirnya adalah kayak mikir kita kalau jualan NFT sama beli NFT, kelihatan historinya juga kan sama kayak kita jualan kripto beli kripto. Ya. Ini lebih tidak terfraksionalisasi. Jadi kalau kita ngelihat, oh ini satu benda ini udah dibeli sama berapa orang, volumenya berapa, segala macam. Justru kita bisa lebih analisis. Analisisnya beda sih sama analisis kripto emang. Tapi analisis yang nggak liquid kan? Iya benar. Nggak liquid, ya beda sama benda-benda namanya juga non fungible, fungible sama non fungible kan pokoknya di situ. Iya benar. Ya itu bedanya. Ya terus kalau misal ya metaverse ini kan kakak bilang tadi sebutin ya Facebook udah mulai inilah bergerak lah, maksudnya bikin metaverse dia sendiri kan. Nah menurut kakak kira-kira siapa yang bakal menang? Facebook kan lebih diuntungkan ke ya usernya kan. Terus walaupun dia gak punya community, usernya udah banyak, terus dia lebih gampang lah untuk discovery-nya. Menurut kakak di sini iya gimana? Gue bisa ngasih harapan gue ya, tapi yang pasti gue harapan gue adalah Facebook nggak menang. Kenapa? Karena model bisnisnya mereka ngumpulin data. Benar. Model bisnis Voxels dan yang lain-lain itu community ownership. Ya kan? Nah, ngumpulin data itu kalau di Facebook itu ngumpulin data buat satu centralized entity. Facebooknya, Meta-nya, juga kan? Ya, dan itu kan gimana ya gitu, kita dimonetize untuk data kita dan kita dikontrol untuk data kita, habis itu reality kita juga pakai VR untuk masuk ke situ juga, kan ngeri, udah kayak film horor kan. Kalau di dunia metaverse yang decentralized itu seperti itu, kita kepemilikannya bareng-bareng. Crypto Voxels misalnya, kalau misalnya lo pemilik tanah Crypto Voxels sekarang baru 1.000 orang itu bisa voting untuk ke depannya mau fitur apa segala macam. Kontrolnya bareng. Jadi kayak DAO. Iya benar. Itu yang harus menang justru. Gue nggak tahu siapa yang menang, tapi itu harus menang. Inflasi namanya teknologi. Sayang banget. Karena masa depan manusia itu bakalan di metaverse kok. Bakalan di virtual world seperti ini. Karena kita sekarang aja Zoom ini kan setengah-setengah virtual world juga. Benar. Nah, nanti ke depannya lebih virtual world lagi gitu. Kita bisa berinteraksi di dalam dunia virtual. Emang harus pasti ke arah situ, tapi kalau yang punya Facebook, berbahaya. Jangan sampai ya Kak, iya bener, aduh gila ya. Amin. Iya, soalnya kemarin ada nggak tahu ini meme doang atau enggak ya, aku juga nggak nonton sampai habis presentasinya kayak gitu. Dia bilang kalau misalnya mati di metaverse-nya Facebook tuh mati in real life katanya. Kacau. Gimana itu caranya? Iya, orang-orang gitu deh. No comment lah. Cuma ya teman-teman sih kalau misalnya mau nyoba main NFT segala macam, yang aku rasa paling gede value-nya itu tanah. Yang ada utility-nya jelas banget itu tanah. Bukan yang art nggak ada utility, tapi ya namanya juga art. Nah ya art itu kan justru harusnya kalau art utility-nya bukan di artnya gitu. Kalau gue beli Mona Lisa deh gitu. Gue beli Mona Lisa, gue nggak bilang Mona Lisa ini bisa gue pakai apaan ya? Kan kagak. Cuma gue liatin doang sebenarnya. Gue kagumin. Dan gue banggain ke orang-orang gue punya Mona Lisa loh di rumah gitu. Atau gue punya karya Da Vinci loh di rumah. Ini Da Vinci beneran loh gitu. Itu cuma ngebanggain itu aja gitu sebenarnya. Itu kan utility juga. Tapi itu doang gitu. Nggak ada utility kayak ini harus bisa gini, ini harus bisa gini. Nah, tapi kalau yang memang NFT yang ada utility, bukan berarti nggak ada tempatnya. Sangat ada tempatnya. Misalnya sekarang Bored Ape Yacht Club itu ada satu monyetnya, itu si Jenkins the Valet. Itu dia punya satu proyek hanya berdasarkan satu monkey itu doang. Buat bikin buku. Nah, bukunya itu dia jualan token. Token tersebut dipakai untuk memutuskan apa yang akan ada di bukunya itu. Jadi lucu deh. Jadi ini si lihat aja nih si Jenkins, lucu dia. Ini buat Ape Yacht Club yang 1798. Ya. Dia bisa beli writers room valet ticket. Jadi kalau beli ini bisa bikin macam-macam.
bisa bikin karakter baru segala macam untuk bukunya. Dan dia udah ada representative agency yang kalau nggak salah representative agency itu terkenal banget ya. Jadi kayak Hollywood agency yang represent dia. Oh gitu. Wah, baru Ya, tahu. Iya ya, bisa. anyway. Banyak dunia NFT Twitter tuh seru banget. Banyak hal yang baru tiap hari. Iya sih. Ntar aku coba cek lagi lah Twitter kakak lah biar untuk lebih lanjut ya kayak gitu ya. Iya benar. Sip. Nah, terus kalau misal NFTs tadi kan kakak bilang ada di Ethereum, ada di Solana, ada yang di Smart Chain, Binance Smart Chain kayak gitu ya. Nah, ya Bitcoin ini kan kayak orang itu slow, jadi nggak bisa build NFTs on top of Bitcoin. Menurut kakak bisa nggak sih NFTs build on top of Bitcoin? Sorry. NFT gimana sama Bitcoin? Dibangun di atas Bitcoin network. Oh, ada kan itu yang dibikin sama si Stacks, Stacks NFT. Kalau aku adanya smart contract dan itu sidechain sih, bukan ya second layer. Ya. Soalnya Well, enggak directly, tapi kalau buka Stacks BTC, mereka tuh lagi bangga-bangganya nunjukin ini soalnya. Nih, Stacks BTC. Stacks. oh itu, iya. Oh ini di atas Bitcoin ya, bukan di Ethereum. Stacks, well, sebenarnya gue nggak terlalu jadi yang gue nggak terlalu tahu detailnya, tapi kalau di sini ditulisnya built on Bitcoin sih, Stacks sih. Oh gitu. Oh Ya, iya. ini Bitcoin programmable segala macam. Gue nggak tahu mekanismenya gimana. Gue juga cuma tahu setengah-setengah kok. Cuma dia bikin smart contract Clarity. Coba Clarity website. Clarity line. Smart contract to Bitcoin. Blah blah blah. Nggak terlalu ngerti. Gue belum do my own research untuk Iya, ini. kalau Kak, iya. Yang jelas apa bisa ya di atas Bitcoin kayak gitu ya. Ya, sebenarnya ya, well, masalahnya programmability-nya Bitcoin kan ya ribet ya. Cuma ya buktinya di sini ada. Banyak kok hal-hal yang harusnya nggak programmable, tiba-tiba aja bisa ada ini NFT di atasnya. Misalnya RMRK. RMRK itu RMRK NFT deh. Ini dia. Ini Remark. Ini Ya. dia bikin NFT Lego di atas Kusama, tapi dia nggak pakai smart contract. Tanpa smart contract, tanpa parachain. Jadi logikanya gini, kalau lo ngelihat strukturnya substrate, itu ada parachain di atas, ada relay chain di bawah. Ya kan? Relay chain itu kan yang harusnya relay chain itu kagak ada smart contract-nya sama sekali. Harusnya karena semua smart contract-nya adanya di parachain masing-masing kan. Ya kan karena tipis bagian relay chain-nya. Remark itu dia bikin NFT di atas, bukan parachain atau smart contract-nya, tapi langsung di relay chain-nya. Itu yang rada gila. Nah, gimana caranya? Dia pakai semirip sama color tokens-nya. Dulu kan ingat color tokens nggak? Color tokens-nya Bitcoin zaman dulu. Nanti search ya. Color tokens-nya coba di sini search ya. Color. Jadi gue search Google aja. RMRK color tokens. Color tokens. Ini Bitcoin Wiki. Nah, ini bukan color tokens, color coins namanya. Oke, ini di atasnya Bitcoin itu kita bisa ngasih warna buat tiap tokennya. Dan ini basic untuk managing real world asset on top of Bitcoin blockchain. Jadi ada sebenarnya scripting language-nya, tapi memang ribet. Iya benar, soalnya nggak programmable tadi ya. Yeah. Programmability-nya sebenarnya scriptable lah basically, tapi nggak ya ribet untuk bikinnya. Ini nggak ada, udah ada. Jadi ini berdasarkan ini dia bikin hal yang sama untuk di ekosistem substrate tadi Polkadot, di atasnya si Kusama untuk bikin NFT tanpa smart contract. Bisa loh, gue nggak beli. Gitu. Terus ada NFT marketplace-nya juga. Itu NFT yang ada di ini NFT tanpa smart contract semua. Gila loh. Iya benar. Yang melalui singular ini ya. Iya. Ya gitu. Nanti kalian pelajari deh. Seru kok. Jadi kalau bisa di atas Bitcoin, gue yakin bisa sebenarnya. Gue sangat yakin. Iya. Oh jadi itu ya jawabannya guys. Ya kalau misal
Misal ya tadi Bitcoin ini ya apa taruhlah bisa di atas NFT bisa di atas Bitcoin ya. Nah kalau misal metaverse atau NFT sudah kayak mainstream adoption tuh, menurut kakak yang yang real life nih gimana nasibnya? Maksudnya kayak seniman-seniman yang biasa, maksudnya yang jualan pokoknya bakal ada dua reality lah kan, maksudnya yang dunia nyata dan dunia itu. Menurut kakak bakal gimana ntar ke depannya? Ini kan masih spekulatif ya, kita nggak tahu. Nah ini aku Ya, pengen tahu pendapat kakak aja. kalau aku sih ngeliatnya gini, kalau untuk sekarang ya, yang namanya digital artist yang jualannya itu di DeviantArt segala macam tuh, yang itu justru kayak susah untuk jualan artnya karena tidak ada konfirmasi bahwa itu art memang punya orang yang beli. Oke, Yes. DeviantArt misalnya. Jadi digital artist itu banyak yang taruh worknya di DeviantArt, terus habis itu dia taruh di situ, dia pamerin segala macam, habis itu minta komisi kalau misalnya, lo mau gua ngerjain apa gitu. Jadi basically bukan ngejual artnya dia, tapi dia bilang, oh ya udah nanti gue desainin apa deh buat lo, apa something like that. Nah, dengan adanya NFT, digital artist ini punya outlet untuk jualan. Tahu gitu bahwa ini barang yang gue jual, ini digital art yang gue jual, itu satu-satunya. Atau cuma ada 100 kopi misalnya. Bandingin sama physical art, orang yang gambar di kanvas misalnya. Kanvasnya bener satu doang fisik gitu kan. Terus dijual kemana-mana. Yang dia jual itu satu benda itu. Orang itu beli langsung megang gitu. Ini kanvas punya gue gitu kan. Kepemilikan. Digital art dulu nggak bisa. Sekarang jadi bisa. Itu yang satu lagi yang orang-orang nggak nyadar. Digital artist tuh banyak banget loh. Yang sekarang ini kayak kerjanya itu di perusahaan-perusahaan desain atau perusahaan-perusahaan game apa segala macam. Tadinya mereka cuma bisa kayak jadi karyawan doang. Sekarang mereka bisa jualan. Mereka bisa jual apa yang mereka bikin gitu. Dan ini pertama kali. Sebelumnya nggak bisa. Zaman dulu orang jago graphics design segala macam, jago 3D design segala macam, paling banter dia jadi karyawan Pixar. Itu paling tinggi. Kalau sekarang dia bisa jualan NFT, bisa jadi Beeple, bisa jadi jutawan. Orang kalau misalnya di fine art apa ya dari dulu udah dapat jutaan dolar. Makanya sekarang kalau misalnya jangan mencemooh kalau misalnya ngelihat masa sih ada NFT dijual jutaan dolar segala macam. Ada buktinya, iya benar. Fine art juga udah dijual jutaan dolar juga. Di New York ini banyak museum-museum fine art. Masuk ke dalam aja bayar $100. Waktu ngeliatin segala macam harganya ada yang ratusan ribu dolar satu painting doang. Ya wajar, itu harga wajar. Nggak terasa wajar, cuma gara-gara nggak terbiasa sama dunia art. Dunia art itu emang jualannya segitu. Butuh paradigm shift itu tadi sih Kak, kalau teknologi itu ya. Bisa cepat sih. Ya, harus diubah dikit gitu pikirannya. Karena kita orang teknologi, tapi kita sekarang jadinya juga ngebantuin orang art untuk masuk ke sini. Dan sebelumnya mereka bisa jualan, ya gimana? Ya sekarang jadi bisa jualan, makanya jadi booming gitu. Jadi ini bukan bubble, ini gara-gara baru gila selama ini gue nggak bisa jualan, sekarang gue bisa jualan. Makanya banyak banget sekarang digital artis yang jualan di sini. Gitu. Ya mungkin itu sih jawabannya. Berarti makin disconnect to reality ya, maksudnya NFT sama metaverse ini ya? Ya bakalan ada growth ke reality, antara reality sama non reality, antara metaverse dan NFT. Gue rasa nyambung justru. Jangan bilang disconnect. Justru mungkin bakalan grow di sana, tapi bakalan lebih connected. Semua orang bakalan kayak misalnya gini. Aku ada event tahun ini Eve Denver. Ethereum Denver ya. Itu tahun 2021 benar. Februari kemarin. Itu eventnya fisik di Denver dan juga di Metaverse, ada Metaverse-nya. Metaverse eventnya juga. Jadi kita juga jalan-jalan di Crypto Voxels, dengerin segala macam, ketemu sama orang, ngeliatin art-nya segala macam. Itu kita di dalam Crypto Voxels-nya, tapi physical event juga ada. Saling connect. Saling connect ya. Saling connect. Begitu juga dengan art yang ada di galeri-galeri, itu tetap ada art yang fisik, ada art yang NFT. Nah, untuk ditunjukin itu NFT. Makanya kalau lu bilang ini kalau art NFT
art NFT yang beneran art, yang ini benar-benar digital artist, Beeple segala macam, all the blue chip things itu dibilang bubble, itu berarti bilang art secara keseluruhan itu bubble. Karena selama ini mereka juga udah jualan dengan harga segitu. Cuma nggak termasuk digital artist. Ekspansi ke digital art itu yang akhirnya justru bikin digital artist jadi masuk ke mainstream value chain-nya artis gitu. Makanya gue kalau di Unique One kan gue fokusnya jadi kuratornya ya. Kurator seni gitu. Gue padahal latar belakangnya IT banget gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari sisi kurator, dari segi kurasi, dari segi milih artnya yang masuk segala macam, itu mirip kok kayak milih art biasa, art non NFT. Pemilihannya sama, nilai artistiknya gimana nih? Gitu. Masukin nggak gitu segala macam. Ya, overview-nya gitu Pak. Ya, kakak sebut di awal tadi kan suka di OpenSea kayak gitu banyak yang duplikat. Jadi kita walaupun dia scarce kayak gitu banyak yang nggak tahu mana yang asli. Iya, itu menurut kakak gimana? Nah, aku itu penting sekali, dan aku di NFT NYC kemarin ngomongnya justru soal NFT forgeries dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, ada dua cara untuk mencegah NFT forgeries. Satu caranya centralized, itu yang dilakukan sama OpenSea. OpenSea itu punya blue check mark. Jadi kalau udah di check mark, oh ini beneran proyeknya gitu. Kalau nggak ada blue check mark, hati-hati. Tapi masalahnya memang banyak sekali proyek. Jadi yang blue check mark cuma dikit. Oke. Kedua, masalahnya adalah karena centralized. Namanya juga centralized ya. Jadi ada bias di OpenSea. Kadang-kadang OpenSea prefer, proyek A nih, gue nggak suka proyek B. Mungkin ada alasan di OpenSea, tapi diserang sama komunitas. Okay. Ada cara kedua, yaitu dengan cara secara sovereign. Gua punya nama domain gua, INS domain gua itu di centricity.eth misalnya. Udah, itu nama gua di mana-mana. Lo kalau misalnya buka punya gua, berarti lo buka ya harus tulisannya di centricity.eth. Jadi lo tahu nggak ada orang lain. Masalahnya itu kan cuma berlaku di chain-nya itu doang. Chain lain gimana? Jadi ada beberapa solusi, salah satunya View Protocol yang justru dia bikin satu chain khusus untuk bikin identity, dan itu identity itu dihubungkan dengan NFT-nya. Jadi istilahnya kalau lo Leonardo da Vinci, lo bikin Mona Lisa, NFT-nya itu kayak ditandatangani Mona Lisa at Da Vinci. Oh gitu ya, benar. Jadi ada hubungannya langsung antara NFT-nya sama orang yang bikin, dan itu ada di mana-mana di semua NFT-nya. Jadi ya gitu, ada dua cara gitu ya intinya kata tadi Kak. Dua cara, dan abis itu tinggal gue ngomong, misalnya lu Da Vinci ya, lu ngomong, kalau misalnya ini NFT kagak ada tulisan Da Vinci-nya, itu bukan punya gue. Benar. Gitu doang sih sebenarnya. Terus banyak ya karena likuiditasnya masih rendah kayak di NFT kayak gitu ya Kak. Jadi masih ada sering yang flipping image. Nah menurut Kakak di sini flipping image di sini ya gimana? Terus wash trading ya. Wash trading ya. Yang Kakak sebut. Umum itu tapi kelihatan kok kalau wash trading. Beneran atau kalau udah pengetahuan kelihatan kok itu. Dan itu sama lah kayak kita menilai semua semua jenis proyek, atau kita lihat Twitternya kayak gimana, terus artnya kayak gimana gitu segala macam. Itunya masih sama, masih nggak terlalu beda jauh sama kayak kita ngeliatin proyek. Tapi ya itu bedanya gini. Dulu zaman ICO bubble, lu nggak kebayangkan ada Disney bikin ICO, kan nggak mungkin. Quentin Tarantino bikin ICO kan nggak mungkin. Kemarin aja ada Squid Game itu langsung goes to zero. Tapi kan bukan Squid Game beneran, itu kan bukan Squid Game beneran. Benar, makanya iya. Kayak gitu lah. Tapi gini, kalau misalnya Quentin Tarantino ngomong di CNBC dia yang bikin airdrop NFT-nya itu adalah untuk Pulp Fiction, kita kan percaya sama CNBC gitu. Jadi pokoknya gini, ada saatnya di mana kita bisa ngelihat ada mainstream adoption di sini, dan ini mainstream adoption-nya datang dari institusi-institusi sama selebriti-selebriti. Lo ambil itu, lo pegang itu sebagai trust, dasar dari trust-nya. Nah, kalau udah Quentin Tarantino yang ngeluarin, dan itu udah benar-benar link-nya dari dia, ada di sosial medianya dia segala macam, ya lo percayalah gitu bahwa itu pasti ada value-nya gitu. Nah, bukan berarti itu bakal gains langsung 100x, 10x apa segala macam, enggak gitu. Tapi
Lu bayangin, gua nggak ada NFT juga kalau pada suatu saat ya. Misalnya ini ada dunia yang tanpa NFT lah. Quentin Tarantino di depan gue bilang bahwa gue punya uncut versionnya Pulp Fiction. Gue Ya. jual berapa lah sama gue gitu. Cuma ada satu edisi. Gue bayar banyak banget tuh buat itu. Ya nggak? Benar. Kalau di dunia nggak ada blockchain pun gue bakal bayar banyak gitu. Ya. Apalagi ini dunia yang ada blockchain yang memang gue bisa buktikan bahwa itu kepemilikan gue. Ya. Belum lagi misalnya, misal gue nggak tahu Quentin Tarantino jualnya gimana ya. Tapi ada juga yang gue beli musik misalnya, itu musik jadi punya gue bisa rearrange, bisa remix, gue dapat garage bandnya, bisa langsung gue ubah segala macam, gue punya beneran itu musik-musik kayak gitu. Jadi album gue beli bukan cuma gara-gara gue suka, tapi karena gue mau jadiin itu musik gue sendiri misalnya, bisa kayak gitu. Itu yang utility yang selama ini kita cari buat blockchain yang mainstream adoption itu ya udah ada sekarang gitu. Kalau nggak nyoba ya ketinggalan. Udah seru banget NFT sekarang. Ya, jadi ya itu ya mainstream adoption sama flipping image tuh jadi oportunis kayak gitu aja kan. Ya, itulah flipping image, orang-orang flipping image itu kan wash trading segala macam itu negatif di mana-mana. Tapi yang lo lihat jangan itunya, yang lo lihat tuh benar-benar ini gue percaya nggak ini Quentin Tarantino kok. Oh ini dari social media dia kok, bukan dari random person kok gitu. Bukan screenshot bohongan kok gitu. Ini orang beneran ngomong. Ya gitu deh. That's the overview dari gue. Terus terakhir nih Kak, mungkin ini Kakak nggak expert di bidangnya ya. Aku cuma pengen tahu Kakak aja. Menurut Kakak bull market ini sampai kemana nih Bitcoin? Maksudnya apa masih bull market atau enggak? Price prediction Kakak menurut Kakak gimana? Gue nggak tahu kalau itu. Gue nggak berani meramalkan. Tapi ya ini fun aja. Maksudnya nggak under financial advice lah. Maksudnya maksudnya Kakak gimana? Not financial advice, tapi ya kalau gue sih bakalan pegang terus. Pasti bakal. Kalau gue sih my personal bet ini bakalan terus sampai akhir tahun at least. Dan tahun depan nggak tahu. Tapi kalau tahun ini bakalan terus kok. Dan apalagi dengan adoption mainstreamnya NFT, satu itu bikin gue lebih bullish, tapi dua itu juga bikin bahwa bull bear cycle kita sekarang udah jadi beda karena udah masuk mainstream banyak banget. Benar. Institutional yang masuk, Disney masuk segala macam itu menyuntik banyak sekali liquidity ke sini kan. Jadi apakah itu bisa mengubah siklus, gue nggak tahu ya. Tapi gue rasa sih ada kemungkinan. Ya, jadi ya ntar itu masalah lain lah. Kalau yang jelas Kakak gitu bullish Kakaknya gitu ya. Ya. Oke, itu aja Kak, kayaknya udah sejam kayak gitu ya. Kakak juga udah mau kerja juga. Jadi ya mungkin itu aja guys kalau kita kali ini. Ntar aku bakal share tentang project NFT Kakak di link deskripsi. Jadi Kak udah main-main di Cryptonia Channel. Mungkin kalau ada waktu lagi mampir-mampir lagi lah kayak gitu. Oke, kayak gitu. Makasih ya. Oke. Ya, leave a like and subscribe to our channel ya guys. Udah kok.